Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di Ruang Belajar. Kira-kira kalau kamu punya kemampuan kembali ke masa lalu, bertemu dengan dirimu di usia 20-an tahun, kira-kira apa sih yang ingin kamu perbaiki dari sisi finansial? Saya yakin ketika hari ini usiamu ada di level 30, 40, bahkan lebih, pasti ada sedikit penyesalan yang pernah kamu lakukan di usia muda, di usia 20 tahunan. Mungkin terbersit dalam dirimu, andai kata saya melakukan ini di usia 20 tahun dulu, pasti hidup saya berubah. Andai kata saya paham ini di usia 20 tahunan dulu, pasti kondisi saya jauh lebih baik hari ini. Itu juga saya rasakan. Saya merasakan satu situasi di mana andai kata saya mengerti beberapa hal ini di saat itu, mungkin kondisi saya juga pasti akan jauh lebih baik hari ini. Buat kamu yang hari ini masih ada di usia 20 tahunan, ada baiknya kamu paham kondisi ini. Ada beberapa pengetahuan dan keterampilan yang wajib kamu pahami tentang finansial di usia 20 tahunan agar kondisimu jauh lebih baik. Usia 20-an adalah usia pondasi, di mana ketika kita mampu membangun pondasi yang kuat dari sisi finansial, pasti hidup kita akan jauh lebih kokoh. Di video kali ini, saya ingin membahas pengetahuan wajib yang harus dimiliki oleh kamu yang ada di usia 20 tahunan. Apa saja sih? Yuk simak terus video ini sampai selesai. Ketika sekolah, kita selalu punya bayangan setelah lulus kuliah, ingin bekerja di tempat yang keren, punya gaji yang tinggi, punya income yang besar. Ini wajar. Namun, salah satu kesalahan paling mendasar yang kebanyakan dilakukan oleh banyak orang di usia 20-an adalah mereka terlalu fokus hanya untuk mencari uang. Mereka lupa untuk membangun kekayaan. Saya sering bertemu dengan beberapa orang yang pindah dari satu tempat kerja ke tempat kerja berikutnya. Alasannya simpel, masalah gaji. Mereka berpindah kerja dengan tujuan agar mereka bisa mendapatkan gaji yang lebih besar, agar mereka bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Gak ada yang salah dengan itu semua, tapi ini kurang bijak. Andai kata kamu paham bahwa mencari uang itu hanya fokus pada nominal. Berapa banyak gaji yang kita dapatkan, berapa banyak uang yang kita terima tiap bulan. Sementara membangun kekayaan itu berbeda. Ketika kamu hanya fokus pada mencari uang, maka hidup kita hanya terjebak pada menukarkan waktu, pikiran, dan tenaga kita dengan nominal gaji, dengan nominal angka. Sementara ketika kita fokus untuk membangun kekayaan, pasti yang kita lakukan berbeda. Mungkin kalian bertanya, apa bedanya mencari uang dan mencari kekayaan? Apa bedanya mengejar uang dengan membangun kekayaan? Jelas berbeda. Ketika kita hanya fokus untuk mencari uang, fokus kita adalah angka, fokus kita adalah nominal gaji. Maka gak usah heran banyak orang berpindah dari satu tempat kerja ke tempat kerja berikutnya. Tujuan mereka satu, mencari gaji yang jauh lebih tinggi. Sementara ketika kita fokus membangun kekayaan, yang kita lakukan adalah membangun aset, yang kita lakukan adalah membangun sistem atau membangun bisnis. Ketika kita membangun aset, membangun sistem atau membangun bisnis, kita punya potensi untuk mendapatkan tambahan income tanpa kita terlibat aktif di dalamnya. Kita punya potensi menghasilkan mesin uang yang semakin lama nominalnya semakin besar. Sementara ketika kita fokus pada mengejar gaji dan mengejar uang, apa yang terjadi? Mungkin ketika produktif kita akan dibayar mahal. Tapi ketika kamu sakit, ketika usiamu gak lagi muda, ketika kamu kalah bersaing dengan mereka yang lebih muda, maka posisimu terancam. Kamu punya potensi kehilangan pekerjaan, kamu punya potensi kehilangan sumber income. Pada titik ini mungkin kamu akan menyesal bahwa selama ini waktu, tenaga saya hanya dihabiskan untuk sebuah perusahaan tanpa ada niatan untuk membangun kekayaan. Ketika kamu gak lagi dibutuhkan, apa yang terjadi? Kamu akan kehilangan uang, kamu akan kehilangan income, dan di titik itu kita menyesal.
Ketika kita membangun kekayaan, kondisinya pasti berbeda. Semakin lama, potensinya semakin besar. Mesin uang yang kita bangun akan jauh bertumbuh lebih tinggi lagi. Katakanlah hal sederhana yang kamu lakukan. Karena kamu tinggal di desa, kamu pun menyisihkan sebagian uang dari gajimu untuk membeli seekor sapi. Sapi itu kemudian kamu serahkan pada orang yang kamu percaya untuk dikelola. Pelan namun pasti, hal itu selalu kamu lakukan. Akhirnya apa? Setelah 10-15 tahun, kamu punya sekian puluh ekor sapi. Dan di titik inilah, walaupun mungkin pada saat itu kamu kehilangan pekerjaan, tapi kamu tetap punya potensi penghasilan dari hasil investasi yang kamu bangun selama ini. Inilah membangun kekayaan. Sayangnya, kesadaran untuk pentingnya membangun kekayaan dan gak terjebak pada mengejar uang, mengejar gaji, ini sangat jarang dimiliki oleh orang-orang di usia 20 tahunan. Mereka, seperti yang juga saya alami, terlalu fokus hanya untuk mencari uang, mengejar gaji. Kesalahan umum yang dilakukan oleh mereka di usia 20 tahunan adalah mereka jarang merencanakan keuangan mereka. Ada kalanya ketika mereka dapat uang sekarang, habisnya juga sekarang. Mereka lupa diajarkan bagaimana cara mengelola uang, bagaimana cara menganggarkan uang, bagaimana melakukan investasi, bagaimana mengelola tabungan, bagaimana menyiapkan proteksi, menyiapkan dana pensiun, dan seterusnya. Maka nggak usah heran banyak orang berpikir kalau masih bujangan itu biasanya mereka, kita semua sulit untuk jadi kaya. Selalu saja uangnya habis. Ini seolah menjadi sebuah pemakluman bahwa ketika kita di usia muda, kita terlalu fokus berhura-hura sehingga apa? Kita lupa menyiapkan masa depan kita. Kita lupa membangun perencanaan keuangan yang sangat baik. Kenapa kita sangat susah membuat perencanaan keuangan di usia muda? Itu karena literasi keuangan kita sangat rendah. Sekolah tidak mengajarkan tentang bagaimana cara merencanakan sebuah uang. Sekolah tidak diajarkan bagaimana ketika kita pegang uang, kita mengelolanya. Tujuan sekolah terkadang terlalu simpel, yakni untuk mencari pekerjaan. Setelah kamu bekerja, setelah kamu terima gaji, setelah kamu punya uang, terus uang ini diapakan? Di titik inilah kita lupa. Sebagian orang gagal melakukannya. Jadi buat kamu yang mungkin usianya masih muda, yuk belajarlah merencanakan keuangan. Menyusun rencana keuangan yang konkret itu penting. Hal penting lagi yang jarang dilakukan oleh mereka di usia 20-an adalah memahami potensi terbaik dirinya. Di usia 20-an kadang kita terlalu fokus pada kepentingan komunal. Kita terlalu mudah terjebak pada perilaku kolektif yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Kita ikut arus, ikut teman-teman kita, ikut orang-orang di sekitar kita, tanpa kita sadari bahwa kita nggak ngerti potensi terbaik kita. Berapa banyak sih dari kalian yang kuliah karena ikut-ikutan? Berapa banyak sih dari kalian yang kuliah karena hanya sekedar kebetulan atau bahkan keterpaksaan? Saya masih ingat ketika lulus SMA dulu, ketika memilih jurusan pada saat mau kuliah, apa yang saya lakukan? Hanya sekedar ikut teman. Bahkan saya nggak ngerti jurusan yang saya pilih ini jurusan apa, akan menjadi seperti apa. Karena yang kita lakukan hanya sekedar ikut-ikutan, akhirnya apa? Kita gagal mengenali potensi terbaik diri. Ketika kita gagal mengenali potensi terbaik diri, kita juga gagal mengembangkannya. Kita juga gagal menumbuhkannya, sehingga kualitas diri kita tumbuhnya terhambat. Jadi, berapapun usiamu saat ini, belajarlah mengenali potensi terbaik dirimu. Ketika kamu paham siapa kamu mampu menumbuhkannya, kamu mampu menggunakannya untuk berkembang secara optimal. Andai kata kita semua punya kesempatan untuk kembali ke masa lalu, pasti saya, Anda akan melakukan ini. Saya yakin kita semua akan berusaha untuk mengenali potensi terbaik kita apa dan kemudian bagaimana menumbuhkannya. Kadang kita terjebak pada menumbuhkan apa yang menjadi kelemahan kita. Sehingga apa? Kita lupa menumbuhkan apa yang menjadi sebenarnya potensi terbaik kita. Hal lain
Yang sebenarnya juga sempat menjadi penyesalan saya adalah saya nggak serius ketika belajar tentang investasi. Ketika kuliah, saya mendapatkan pelajaran tentang pasar modal, mendapatkan pelajaran tentang investasi. Tapi itu hanya teori. Bahkan saya nggak melakukannya. Kemudian baru sadar bahwa investasi sejak muda itu penting. Andai kata dulu saya belajar serius tentang saham dan berbagai bentuk investasi lainnya, pasti situasinya akan berbeda. Jadi buat kamu, belajarlah investasi dengan sungguh-sungguh. Ketika usiamu masih muda, maka kamu punya kesempatan belajar untuk lebih. Jangan sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar ikut tren atau ikut komunitas. Belajar yang serius, belajar sungguh-sungguh tentang investasi, karena ini penting. Itulah 4 hal yang andai kata saya paham itu di usia 20-an, pasti kondisi dan realitas saya hari ini jauh lebih baik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, mudah-mudahan kita mampu terus memperbaiki diri. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.